Itu yang buat gua ini ada yang nggak bener nih antara federasi sama supplier Nike sama. Nah, bener rumor yang beredar di akhir 2019 adalah oke, federasi pingin cari aparel baru yang udah nggak lagi sama Nike. Ya, gua nggak ngerti akhirnya gimana kontrak mereka dengan Warwick dan akhirnya masuk ke Mills itu menarik tuh. Dimanapun yang namanya sepak bola itu kan udah satu bisnis tuh. Betul. Jadi ya semua elemen yang ada di situ termasuk jersey ya orientasinya pasti bisnis dong. Yes. Betul. Bullshit aja kalau bilang cuman oh iya ini demi bangsa, demi negara. Matamu. Ya. Gua kayaknya sempet baca kayaknya di Jersey Forum deh. Waktu itu dia Jersey Forum mempermasalahkan ininya nih Om. Sayapnya yang tidak simetris kalau nggak salah. Oh iya. Iya, benar ya? Ada. Itu mungkin dari sisi QC. Jadi sayap. Nah, tadi kan kita udah bilang bahwa kita itu masih jadi hierarki paling bawah. Benar. Dan menurut Om Jersey forum Om Jersey Forum itu tuh langkah yang tepat lah atau langkah yang menyenangkan buat lo ketika Indonesia memakai jersey brand lokal. Benar. Bukan begitu Om? Nah, sekarang mendingan kita langsung ambil aja kali. Benar. Enggak, sebelum kita ambil sebelumnya. Lo kaget gak Om? Tiba-tiba ternyata yang dapat jersey timnas bola itu Mills. Kalau gue nih sebelum lo jawab nih. Benar. Kalau lo kan pasti jawabnya hati-hati. Yeah. Kalau gue bodo amat. Yeah. Kalau gue kaget sih. Gua? Tiba-tiba gue jelasin dulu. Kenapa gue kaget? Karena ya secara brand gitu kan kita yang nggak ada yang tahu Mills. Benar. Gitu kan. Belum nasional banget gitu dan belum proven lah sebagai aparel yang menangani sebuah klub. Walaupun gue nggak tahu, mungkin dia sebenarnya udah banyak proyek di belakangnya. Proyek apa gimana gue nggak tahu. Cuman secara brand dia belum proven untuk menangani sebuah tim gitu. Kalau lo kaget nggak? Gue terkejut. Sama dong. Kaget. Oh sama, beda ya? Sama. Beda sama? Sama beda. Gue terkejut. Iya gimana? Kenapa terkejut? Karena yang ramenya kan bukan dia. Oh iya. Sempet warik waktu itu. Iya, yang ramenya tuh bukan dia. Terus tiba-tiba kayak ditikung gitu. Iya. Ini kayaknya si Om udah. Iya. Jadi ini udah gatal ya. Coba kalau lu gimana Om? Jelaskan ke kita sedetail-detailnya. Seorang nggak taunya. Jadi tahu sekarang. Oh ternyata. Iya. Oh hanya gue. Jadi kalau dibilang kaget, dibilang enggak. Ordal kita dengerin aja. Karena gue bukan ordal. Kalau ordal tuh lo ke Ibul tuh. Oh iya. Baru ordal. Bener. Pak Ibul tuh Iwan Bule, ketua PSSI. Ya. Jadi rumor yang beredar nih di kalangan ini memang PSSI sendiri, PSSI dan Federasi Futsal Indonesia itu they're done with Nike gitu kan. Mereka udah selesai sama Nike. Jadi yang gue dengar nih, sekali lagi yang gue dengar ya, karena quote nih yang didengar. Ini bukan serta merta bahwa ini yang benar. Benar. Gitu kan? Ini bukan official statement lah intinya. Iya. Ini karena gue bukan orang PSSI sekali lagi. Betul. Jadi sebenarnya kita lihat di 2014 tuh jersey yang dipakai jersey Indonesia selama bersama Nike itu kan pasti ganti tiap 2 tahunan. Betul. Nah di 2016 ternyata mereka nggak ganti ke jersey yang baru nih. Iya. Kita lihat kan 2014 itu dipakai sampai 2017, 2018 lah. Nah, itu udah ada sinyal sebuah keanehan sebenarnya buat gue kan. Kenapa nih? Apakah faktor waktu itu kan dibekukan? Oke, benar. Itu jadi faktor gitu kan. Nah, 2018 ganti. Tapi modelnya kalau bisa dibilang itu agak sedikit berbeda dengan desain-desain sebelumnya yang walaupun pakai template juga, tapi 2018 itu kan polos banget ya, Nike-nya gitu. Terlihat sekali kesan buru-buru di situ. Buru-buru dan ya udah yang penting ada. Yang penting ada gitu kan. Nah, itu yang buat gua ini ada yang nggak bener nih antara federasi sama supplier Nike sama. Nah,
benar, rumor yang beredar di akhir 2019 adalah oke, federasi pingin cari aparel baru yang udah nggak lagi sama Nike. Ya, gua nggak ngerti akhirnya gimana kontrak mereka dengan Warwick dan akhirnya masuk ke Mills itu yang gua nggak ngerti nih, gitu. Bisa banyak kemungkinan terjadi sih, tapi kemungkinan menurut lo deh, gitu deh. Kita nggak usah terlalu melebar lah kemungkinan terjadi. Menurut lo kemungkinannya gimana? Kalau dari manajemen olahraga di Indonesia, menurut lo beres nggak? Udah dibalikin lagi. Nah, gue balikin dulu ke lo gitu kan. Logik yang dipakai aja gitu kan. Itu dengan semua ribut-ribut yang terjadi, nggak cuma di PSSI mungkin kan, hampir kita lihat ada aja gitu kan organisasi PB, pengurus besar olahraga itu pada aja yang ribut gitu kan. Iya. Apakah PB di Indonesia itu bisa bekerja dengan dalam quote profesional gitu atau lebih banyak ke unsur politis. Benar. Gue yang bilang ya politis ya dia. Dia mancing. Ada tahu dia mancing gue. Bukan statement gue itu jelas. Benar. Iya. Gitu. Jadi kita nggak ngerti lah ya banyak faktor-faktornya seperti apa. Nike pun masuk ke Indonesia apakah dengan jalur yang benar apa enggak kita nggak tahu kan. Wow. Itu di 2007. Itu di 2007, 2006 gitu kan. Karena gini, ketika Nike masuk ke Indonesia pertama kali 2007 awal. Itu bukan pakai jersey yang ada strip 2 diagonalnya di pojok bawah pertama. Enggak, mereka dapat jersey yang kalau gue bilang yang secara kualitas tuh nggak Nike banget gitu. Baru untuk Piala Asia itu. Oh iya pas 2007 Piala Asia tuh ya. Sebelumnya pakai di AFF 2007 awal kalau nggak salah. Apa 2006 akhir ya, gue lupa. Itu pakai yang sangat common biasa dengan logo Garuda yang kalau gue bilang logo Garudanya merem gitu kan. Itu kalau netizen sekarang nih itu belum ada Twitter tuh, belum ada Instagram. Itu kalau netizen sekarang belum sejahat itu. Udah. Tapi mungkin Nike nggak akan dimaki-maki karena itu Nike. Karena itu Nike gitu kan. Nike. Orang akan memuja gitu kan. Orang-orang Indonesia kan gitu jadinya. Oh, cari aja gue gitu kan. Terus. Jadi sebenarnya nggak heran ada polemik Warwick atau enggak gitu kan. Kita nggak tahu kan apakah Warwick itu sebenarnya udah lu kasih dulu gitu kan. Nah, gue juga nggak tahu tuh sebenarnya udah sign kontrak dulu apa. Nah, apa kita nggak ngerti. Ada nggak kontraknya sekarang pertanyaan. Kalau ada yang bilang udah sign kontrak, mana? Show me where gitu kan. Buktikan, jangan cuman katanya gitu loh. Ya jadi intinya kita semua sempat terkejut lah ya. Nah, terus juga gini Om. Selama kayaknya hampir dari dulu deh gitu, dari futsal berdiri itu hampir selalu memakai aparel yang sama dengan timnas sepak bola. Iya. Benar. Bukan berarti dalam misalkan bisa aja beda gitu sih. Cuma aparel tetap sama. Mungkin ininya bisa beda gitu. Warnanya atau segala macam. Cuma tetap Nike lah gitu kan. Kalau ada Adidas, Nike. Nah, ini juga salah satu mungkin tahun pertama kali berpisah antara Indonesia timnas bola pakai betul. Pendapat lo gimana? Angka yang bagus atau gimana? Gue sih happy ya yang jelas kita sebagai konsumen, gue sebagai konsumen gitu punya opsi banyak kan. Toh at the end of the day kan itu sama-sama buat timnas kita gitu. Betul. Futsal mau sepak bola gitu. Betul. Dan semakin banyak pilihan tuh tentu semakin menguntungkan konsumen dong. Kita yang diuntungin gitu loh. Kita happy gitu. Jangan bilang ini futsal nggak setia sama sepak bola gitu. Enggak juga gitu loh kan. Ada banyak pilihan gitu kan. Mau yang Mills, mau yang Specs gitu kan. Atau kalau mau kan nanti sepak bola pantai ada sendiri. Bola pantai. Mau yang modelnya kutang gitu kan. Karena lo mau buat nongkrong di pinggir jalan gitu kan. Sepak bola pantai pakai jersey lah. Tapi nggak pakai sepatu dia kan. Nggak pakai sepatu gitu. Itu. Daripada ngomongin ini, coba mungkin kita hadirkan dulu jersinya. Benar. Kita bawa ke sini langsung jersinya, duduk dan kita minta Om Jersey Forum untuk mengeletek. Gimana sih? Nah, ini dua-duanya nih udah ada jersey Specs dan jersey Miles. Bukan nilai itu beda. Nih, Mills dan Specs. Dari ini dulu deh Om, dari boxnya. Ini kan boxnya lebih gedean Specs ya kelihatan ya. Dan size-nya. Iya.
tingginya lebih gedean. Ya ini kurang lebih sekitar 35 sen. Iya. Kali 30 Bisa sen. loh di luar jengkal. Si jengkal. Coba kita ini tahu ini. Kalau ini 25 sen. Ya. 25 sen. 26 kali sekitar 30. Ya. 30. Tapi emang jelas-jelas lebih gede spek lah udah kelihatan kan itu. Kelihatan gitu kan. Benar. Coba dari desain boxnya ya. Benernya I'm not a fan of box sih gitu. Iya. Karena buat gua tiap kali gua dapat box ya boxnya habis itu gua kasih di pojokan gitu. Karena bajunya gua pakai. Cuman gue sih lebih suka boxnya spek sih. Lebih apa lebih colorful aja. Iya, ini lebih berwarna, lebih variatif dalam aplikasinya. Tapi ini nggak buat retail kan? Enggak, ini FYI anjay. Ya. FYI ini hanya eksklusif box yang hanya akan diterima dan diberikan specs ke eksklusif klien juga, mungkin Benar. ke pelatih, Benar. ke toko-toko retail dan ke Om Jersey Forum nggak dapet ya, nggak dapet ya, Be? Enggak, specs gue nggak dikirimin nih boxnya nih. Gue jangan cut ya ini ya gitu. Ya, dan ke beberapa ini sih Nggak apa-apa. akun sosmed gitu yang dikasih juga. Gue lebih prefer siapin size gue aja sih. 5XL. Iya, X-nya banyak. Langsung kita buka Om, langsung nih ya kalau standar lah isi sertifikat, mungkin langsung ke jersey-nya aja kali biar kita. Kalau menariknya specs tuh Apa? selain ya kalau itu kan pakai sertifikat ya. Kalau ini ada ini apa namanya lanyard lanyard ya? Pena flag. Pena apa? Penan flag. Ini nanti kalau jersey dapat nggak sih? Enggak. Enggak. Jadi kalau jersey pure cuman jersey aja. Jersey aja tok. Ya, ini lebih bisa dipajang sih daripada sertifikat sih. Iya. Dan katanya nanti tiap pertanding Om ini nanti diganti nih Om. Bawahnya. Iya. Misalkan Indonesia Siapa lawan siapa lawan- gitu. ya, Kalau ini betul. kan tulisannya specs ex tim nasional futsal. Ini keren sih, gesturnya menarik. Ya ini buat Gimik-gimiknya buat oke lah klien ya. sih, tapi ya wajar sih ya. Itu. Nah, sekarang kita buka Yang Mills langsung ya. Mills dan ini kita taruh bawah dulu boxnya. Bang Olek bisa buka yang itu? Ini juga nggak dapet ya masker ya. Enggak dapat. Jadi kita nggak perlu dibahas yang Nggak perlu nggak dapet ya. dibahas, Iya. Karena yang dapat cuma jersey doang. Jersey forum nggak dikirimin. Gue kira dapat loh asli jersey forum. KJTI dapet loh. Ntar KJTI ngomel gitu. Ya udah gitu. Ya udah iya gitu. Nah, kita Oke, bahas Sudah ada nih. mungkin jersey bola dulu kali ya. Ya, Jersey bola dulu, jersey timnas bola. Karena dia yang paling baru nanti terakhir lah. Nah, ini coba gue pengen lihat dari bahan dan desain menurut lo penanya Kita gimana? kelotokin deh. Kita kelotokin dah nih. Yang pasti sih satu hal sih ya, gue bosan sama TPU. Lu bosan sama Bosan, TPU gua bosan material sama TPU. TPU. TPU Karena itu ini material namanya Ini TPU. yang ada di Yang player di issue. London. Ini Crash-nya. ada di Di specs juga kan. TPU. Lambang. Gue bosan sama TPU karena akhirnya ini jadi overuse gitu kan. Semacam pembenaran buat yang oke, desain yang barang yang berkualitas bagus harus pakai TPU. Belum tentu gitu Tentu kan. ya. Jersey J-League itu udah pakai TPU tahun 2000. J-League itu Japan League ya, Liga Jepang. Bukan Jakarta League ya. Ya bukan. Ada juga kali itu ntar dibikin. Itu udah pakai TPU tahun 2010 gitu. Tahun 2, which is 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu berarti udah lama. Udah lama gitu. banget. Kalau anak udah mau masuk SMP, Udah masuk SMP Lulus ya. SD. harusnya aparel-aparel udah mulai move on. Di sini memang masih di luar Jepang, TPU tuh masih jarang. Memang masih ibaratnya masih mainan kemarin sore lah. Tren-tren kemarin sore gitu. Sorry Om. Di Jepang itu aparel apa ya waktu pakai Nike. TPU? Oh Nike juga. Nike. Setahu gua yang pakai TPU waktu itu cuman Jepang doang. Jepang doang. Nah, Di luar Jepang Nike di luar tidak Jepang memproduksi itu. belum ada yang pakai gitu kan. Oke. Terus habis itu mid 2010-an, 2015, 2016 tuh mulai itu kan, mulai masuk ke global. Sekarang sebenarnya di global tren juga gitu loh. Jadi TPU sendiri sebenarnya kau bilang tren global iya, tapi kalau buat gue personal nih, itu udah sesuatu yang harusnya kita udah berubah gitu. Nah ini kembali tadi ngomongin riset nih kan. Nah, ngomongin Apakah riset. TPU mungkin bisa jadi bagian dari logo tapi bukan logo itu sendiri gitu. Karena masih variasinya banyak. Misalkan TPU Retable. vlog Oh, gitu TPU kan. vlog, TPU yang di TPU on vlog gitu kan.
TPU on fabric kayak gitu. Mungkin bisa jadi satu yang menarik gitu kan. Itu sih. Dan TPU itu jeleknya adalah kalau lo mendapatkan vendor yang kurang berkualitas itu yang ini lifetime-nya pendek. Lifetime itu dari ketahanan atau warna atau apa? Warna terus kualitas lem dia gitu kan itu iya daya rekatnya berkurang pasti. Daya rekatnya berkurang karena kan kena air lah cuci. Terus warna tuh juga deterjen tuh mempengaruhi tuh bisa warnanya bisa turun. Bisa pudar segala jadi macam. masih bisa kesini nih ke bawah turun? Enggak. Itu nangis itu. Sampingnya. Dia kayak copot aja kan. Nah, ada case-nya bahwa ada beberapa TPU yang setelah dipakai sekian kali dia pudar warnanya. Gitu. Gua nggak tahu dua ini ya belum. Terus secara desain coba Om, ini misalkan nih ada apa sih sayap lah yang di kanan desain, kiri. kalau gue boleh bilang Mills itu lebih cenderung main aman sih. Main aman ya, merah putih. Secure, merah putih itu apa ya? Warna klasiknya timnas Indonesia. Betul, ya. setuju. Gitu. Nah, di sini yang jelas pendekatan sayap Garuda itu ya ini cukup jelas ya, sayap Garuda ngomongnya ketika kita berpikir ya sayap dan Garuda udah cukup jelas. Betul. Itu. Secara material ya so-so lah. Gua berusaha untuk tidak membandingkan dengan Nike, tapi bagaimanapun kan pembandingnya ya sebelumnya dengan Nike iya. gitu ya. Secara material mungkin masih kalah dengan Nike, tapi gua berusaha untuk mendowngrade benchmark gua jangan karena ini apparel lokal yang baru seperti lo bilang tadi kan baru berkembang segala macam. Betul. Itu effortnya oke lah, gua hargain effortnya. Cuma memang ada kritik kemarin di sini nih, karena ini kan di bawah ini kan pakai woven tuh. Woven, betul. Apakah woven ini bikin gatel pemain apa enggak? Gua nggak ngerti nih. Takutnya lagi mau koran garuk-garuk dulu itu, begini kan. Itu yang mungkin jadi. Karena emang idealnya kan ini gunting ya. Ini betul. Ada itu sih. Cuman overall untuk sebuah apparel lokal ini cukup oke lah. Gitu. Cukup oke. Berarti sebenarnya belum memuaskan buat. Belum memuaskan emang karena tadi gue bilang penggunaan TPU itu udah kayak ya udahlah ya lo. Gue kayak gimana? Kuncinya ada di riset. Kalau ini bawa extra cool ya itu gimmick semua. Iya. Bikin kan. Itu sih. Gue kayaknya sempet baca kayaknya di Jersey Forum deh waktu itu dia Jersey Forum mempermasalahkan ininya nih Om, sayapnya yang tidak simetris kalau nggak salah. Oh iya. Iya benar ya. Ada itu mungkin dari sisi QC. Jadi sayap masih ada PR nih. Apa tuh Om coba? Itu makanya kan aku nggak tahu apakah QC apparel lokal itu apakah cukup kuat gitu kan untuk ini. Nah memang ada yang sempat mengkritik bahwa ini sayapnya nggak simetris nih gitu loh. Apakah memang nggak simetris atau itu QC-nya yang kurang gitu kan. Terlalu beresiko mengambil desain yang bisa membuat hal-hal seperti itu terjadi gitu kan. Iya sih. Jadi katanya harusnya sayapnya pokoknya tidak simetris kanan dan kirinya. Ada aja memang orang detail. Indonesia terus yang seru tuh masalah ini tuh waktu itu. Nah iya, kenapa harus ada PSSI kan? Sekarang kalau gue kenapa harus ada PSSI? Terus gue balas, emang kudu ini Perbasi atau PBSI? Bukan kan gitu kan? Ini PSSI karena ini di bawah naungan PSSI gitu kan? Atau Percasi? Jadi di seluruh dunia. Tim-tim negara yang mewakili tim nasional itu yang menggunakan lambang negara itu terbatas gitu. Yes. Nggak banyak gitu kan. Spanyol pun menggabungkan lambang negara dengan federasi. Tetap ada tulisannya RFEF di bawahnya, walaupun atasnya tetap lambang negara. Yang menggunakan lambang negara itu adalah salah satunya Australia. Tapi Australia pun lambang negara itu cuma digunakan oleh pemain yang ada di lapangan. Jadi yang dijual? Yang dijual pakai logo federasi. Yang sudah dimodifikasi, yang maksudnya untuk mengakomodir timnas ya. Itu bukan plek ketiplek kayak misalkan logo PSSI yang ini sih, yang bukan ini, yang di bawah itu. Yang di dalam itu. Gitu. Jadi mereka sadar bahwa lambang negara itu ya cuma buat timnas. Gitu. Oke, itu bisa diomongin panjang lebar soal lambang negara. Intinya nih coba sekarang konklusinya Om. Dari segi material lu kasih nilai berapa ini?
Material lah. Material sih 110. masih ke 7 sih ya. 7. 7,5 lah. Gua agak 7,5 tuh menurut gue untuk jersey forum itu tinggi loh. Iya. Menurut gue. Maunya berapa? 6. Oh, no. Enggak, Koneksi soalnya gini, materialnya so-so gitu loh. Ah. Nggak ada yang spesifik Ah. buat gue. Tidak ada kombinasi material juga ya untuk Nggak ada jersey? kombinasi material juga gitu kan. Terus gue unggul mereka adalah unggul di pola yang mungkin nggak tradisional gitu Iya, kan, berusaha iya. untuk melakukan pecah pola di Yes. sini. Itu yang harus diapresiasi gitu loh. Sebenci-benci apapun lo sama Mills gitu kan, tapi harus berusaha untuk objektif Ada yang aja sih. benci ternyata. Ada mungkin karena gagal dapat warning gratisan. Wah. Nggak apa-apa, ngomong aja, ngomong gitu kan. Oke. Jangan ngomong di belakang, ngomong di depan gue. Depan kamera nih ngomong nih. Ah. Ini jadi secara desain ya 7 lah. 7,5 lah kata Om Jesse kan. Secara material 7,5. Secara desain Om. Secara desain. Secara desain gue masih ngasih sama sih di 7,5. 7,5. Karena ini lebih konservatif arahnya kan. Cari aman lah ya. Cari aman lah di situ loh. Lo nggak mau terlalu bereksperimen, nggak mau terlalu mengikuti yang lain kan. Nike yang lama ada emasnya ya. Ada emasnya. Jadi ketika misalkan kombinasi emas dan merah itu kelihatannya kayak Takutnya Nike iya. banget gitu lah. Yang menarik kan, yang misalkan nih, yang kejadian tuh adalah timnas Prancis di 2011 saat mereka beralih dari Adidas ke Nike. Adidas ke Nike ya. Nah, Adidas itu punya sejarah 40 tahun sama timnas Prancis. Orang tuh pasti ketika ngomongin timnas Prancis, Adidas, iya. timnas Prancis, Adidas. Itu kan jadi PR banget nih buat Nike nih. Betul. Gimana sih gue bikin supaya Image-nya image tuh. Adidasnya langsung hilang gitu. Iya. Mereka berhasil. Gimana waktu caranya Om? Mereka bikin bener-bener Adidas dengan tone biru yang lebih gelap. Mm-hmm. Bener-bener full biru. Simple aja, polo shirt biasa biru. Oh iya, ingat gue. Tanpa ada embel-embel warna lain di baju gitu kan. Celana putih, kaos kaki merah. Tricolor Prancisnya ada di baju, kaos kaki. Baju, celana, kaos kaki gitu kan. Kalau Adidas kan pasti ada aksen tricolor di stripnya tuh. Iya. Nah itu diangkat. Ya itu harus mau nggak mau harus diangkat ya karena itu punya Adidas. Tapi jangan masukkan elemen 3 warna merah putih itunya di baju gitu. Karena gimana pun akan mengaitkan orang ke Adidas. Gitu. Jadi itu salah satu triknya Nike waktu itu. Iya, gue sendiri lihatnya pertama kali gue lihat, ingat banget gue lihat tuh belum launching resmi, masih leak gambar bocoran tuh ngeliatnya emang bakalan kayak gini banget gitu, merasa aneh gitu, merasa Ganggu asing, gitu merasa ya? asing, gue merasa asing ngeliatnya. Tapi it works gitu loh. Ketika orang akan bilang ini bukan Prancis banget sih, karena waktu itu gue kan masih terafiliasi dengan Adidas kan. Iya. Prancis adalah Adidas. Ketika Nike keluar dengan hal yang baru, bener-bener fresh baru yang ini bukan Prancis banget. Tapi setelah launching gitu kan, gue lihat lagi, oh iya, mereka berusaha untuk kabur dari image Adidas itu dan mereka berhasil. Jadi bener-bener ditolak belakang banget sama yang sebelumnya dan itu berhasil walaupun mungkin gue ngeliatnya ya agak aneh sih warnanya biru, putih, merah gitu. Bener gak sih? Ya Adidas emang pakai biru, putih dan merah sama biru baju, putih celana pendek dan merah kaos kaki. Tapi Nike berusaha untuk menggelapkan lebih gelap gitu kan, karena birunya Adidas itu udah khas, gitu. Terang gitu. Baru, nah itu diaplikasikan sampai ke 2 edisi ke depannya 2014. Gitu. 2014 mereka baru menampilkan warna putih di kerah gitu kan, tapi image Adidas juga udah hilang di situ, karena mereka berhasil untuk brainwash ke customer. Di edisi pertamanya gitu. Edisi pertama dan ya sampai ke edisi ketiga itu. Baru di 2016 tone biru yang Adidas pernah pakai mulai dimunculin lagi gitu. Jadi tapi mereka ya udah it's Nike kan gitu loh. Gitu. Tapi menurut lo ini beyond your expectation apa enggak? Apa kayak masih play safe sih, gue nggak mau terlalu nggak susah sih untuk gimana pun untuk kabur dari aparel sebesar Nike sih. Ketika lo udah brand mindset di sini gitu kan. Seberapa besar orang yang akan aware bahwa Nike Cortez itu sebetulnya hasil jiplakan dari Onitsuka gitu. Onitsuka, Iya, Nah, benar benar kan? gitu kan. How big
seberapa orang akan, oh iya Nike Cortez begitu bilang Nike Cortez tuh jiplak gitu kan, mungkin orang akan ngomel. Langsung denial kan? Nggak mungkin Nike nggak mungkin jiplak, tapi Bener. Cortez tuh jiplak dari Onitsuka Iya, gitu. benar. Oke, sekarang kita ke jersey futsal. Futsalnya. Ini yang baru-baru launching nih, Om. Sepak bola nih. Ini sepak bola nih. Ini yang lo jual ya? Ini menarik bahwa ini jersey futsal spesifik pertama di Indonesia ya. Di Indonesia. Setahu gue yang pakai spesifik itu Brazil. Yes, Brazil. Terus Spanyol juga baru-baru aja. Jadi Joma Brazil. Brazil tuh pakai penalti. Dulu pernah pakai Villa. Sementara yang mulanya keep up dengan Nike. Sementara Spanyol tuh barusan pakai Joma. Itu lumayan seru sih. Gua kerjain dikit di Twitter bahwa ya ini Spanyol pakai Joma. Oh, bukan Adidas baru launching. Ini futsal. Nah, coba gimana coba nih? Susah nih kalau kena barang jualan gitu. Gak gini. Gue menariknya adalah motif yang berusaha. Lu tau gak sih ini motif apaan tuh? Gue yang masih berusaha cari tahu gitu loh. Gue menghargai bahwa jangan sampai masukin, orang akan tanya kenapa nggak motif batik gitu. Jangan sampai motif batik masuk ke timnas buat gue. Kenapa? Batik itu budaya mana? Indonesia. Nah, lebih spesifik asalnya dari mana? Banyak sih. Lebih ke daerah. Teknik batik itu siapa yang pertama kali ketika Indonesia belum terbentuk? Canting tuh. Batik itu cuma ada di daerah paling mana? Jawa, Sumatera. Betul. Paling gitu doang kan. Betul. Sementara dari Indonesia Timur, Sumatera pun sebenarnya lebih banyak rajut setahu gue. I'm not a good on this gitu, tapi sepemahaman gue adalah batik itu selalu identik dengan Jawa. Ketika kita memaksakan batik harus masuk ke timnas, makin kuat lah bahwa Jawa itu yang Jawa sentris. Gue orang Jawa, tapi gue nggak mau. Ya udahlah ya mau jangan Jawa gitu, kita masih ada banyak gitu kan. Iya betul. Harus mewakili seluruh Indonesia intinya. Harus dari ujung ke ujung. Ini yang sebenarnya jadi pertanyaan sih, ini motif apa? Tapi berusaha untuk lari dari motif batik itu buat gua, mungkin ada yang orang nggak sepakat dengan omongan motif batik karena motif itu parang rusak dan segala macam. Tapi ya in general motif itu biasa digunakan untuk proses batik gitu kan. Betul. Gitu. Nah. Gua kurang paham ini kayak sekitar seperti motif-motif di wilayah Indonesia Timur gitu kan. Kalau gua nanya orang spesial itu motif tenun. Motif tenun kan. Tenun yang menurut gua lebih banyak ada di Indonesia karena di Sumatera, di Kalimantan, di Indonesia Timur. Apalagi Indonesia Timur kan. Itu lebih kuat tenun daripada proses batik gitu kan. Betul, Jadi kenapa kita harus pakai motif batik gitu. Oke, betul. Terus secara motif, Om. Nah, terus kemarin ada pertanyaan nih, merahnya yang di sini nih. Oke. Ini jujur gue baru lihat waktu gue lihat di foto tuh agak pinkish gitu kan. Agak pinkish. Mungkin itu efek kamera. Cahaya juga. Sebagainya lah. Ini yang jelas faktor material yang berbeda. Ini keunggulannya Specs adalah dia menggunakan variasi material dibanding Mills. Kalau Mills kan emang semuanya sama di bagian manapun ya. Itu. Kalau Specs di bagian di bagian bahunya itu ada material yang berbeda gitu kan. Kemarin ada usulan yang cukup menarik sih. Kenapa enggak Specs di bagian dada itu tulisan Specs aja, lalu di bahu ada logonya gitu, kayak Puma lah, kayak Puma gitu kan, itu logonya di sini kan, seperti itu. Jadi nggak terkesan kosong gitu kan, itu. Buat gue sih perbedaan warna ini masih oke aja lah, karena satu material warna kalau dibalik. Sampai dibalik, sajian meja dibalik. Yang satu kan dari Sublime nih, dari printing di kainnya. Basicnya ini kain putih gitu kan. Sementara ini adalah warna kain asli. Warna kain asli, betul. Gitu. Ini yang mungkin akan membuat bahwa perbedaan warna ini ada gitu kan. Karena ketika lu nyelup sama lu ngeprint, pasti warnanya akan berbeda. Itu. Untuk perbedaan bahan tuh sebenarnya buat gua mungkin ada bahannya lebih bagus mana nih, Specs atau Mills gitu kan. Nah, kita harus perhatikan bahwa sebenarnya lu main futsal indoor dan mungkin cenderung ber-AC. Iya. Jadi lu butuh bahan yang mungkin lebih panas gitu dibanding
dibanding bahan yang biasa. Gue nggak tahu ini seberapa panas ini ya, tapi ketika ruangan ber-AC kan harus memilih bahan yang lebih heat, lebih tebal juga tebal mungkin juga, gitu ya. kan, lebih mengisolasi panas seperti itu. Sama detail yang cukup menarik tuh tape yang di bagian samping nih tulisannya NKRI. Ini cukup unik gitu kan, biasanya Di dalam. ketika bikin kayak gini kayak di Mills mereka kan taruh di bagian bawah gitu dan kan? dalam Atau di belakang leher. leher. Tapi mereka pilih di samping. Itu menurut lo gimana di samping ini? Mengganggu atau ya udahlah mungkin? Enggak sih, untuk cukup menarik sih. Mungkin ada beberapa hal teknis tapi buat gue itu it's not a big deal. Gitu loh. Kita harus appreciate apparel lokal lah gitu betul, loh. Betul, kita nggak bisa samain kita nggak bisa samain apparel lokal sama apparel luar kayak Nike, Adidas atau Puma yang mungkin biaya risetnya udah jauh di atas gitu kan. Nike aja untuk bikin sekarang gini, Nike aja untuk ini nih hari gini nih, ini berapa nih? April ya. Untuk jersey musim 2001 2002 ya berarti ya. Udah selesai diproduksi pasti. Udah shipping kan. Untuk musim depan udah shipping gitu loh. Gitu. Jadi udah berapa tahun ke belakang dia udah nyiapin untuk berapa tahun ke depan ya? Iya betul gitu loh. Liverpool waktu deal sama Nike. Yes. Dealnya emang diumumin sekitar bulan Februari atau Maret gitu. Tapi jersey-nya udah bertebaran sebelumnya. Di retail atau di Leak-nya bocoran sih. Kalau secara nilai nih Om, nilai dari 1 sampai 10 desain dulu deh, desain. Menurut lo itu nilainya berapa? Gua agak sedikit ini kasih di atasnya Mills. Karena penggunaan motif sih buat gua sih. Yang jelas pertama nggak stuck dengan Jawa sentris gitu kan batik. Batik. Gitu. Tenun ini buat gua lebih menarik karena selama ini ya itu tadi gue bilang Indonesia itu sebenarnya mungkin lebih banyak yang tekniknya tenun gitu kan daripada batik. Iya. Bener-bener. Itu. 8 cukup. Yang cukup ini sebenarnya yang membuat gua agak ini sebenarnya risih kali apa gimana? Gimana ya? Tulisan NKRI ini terlalu panjang di samping sih, itu aja sih. Mungkin bisa dipotong dikit gitu. Oke. Nah, sekarang kalau dari material nih. Kalau misalkan tadi 7 juga. Tadi gue bilang kan material tuh kurang lebih lah. Tadi ini berapa? 7. Sama 7,5 lah. Sama lah 7,5. Karena gue nggak tahu ya untuk futsal gitu ketika main di indoor gitu kan itu seperti apa. Bisa aja kan karena mereka pakai base layer ini emang lebih tipis. Lebih tipis mana? Kalau Mills lebih tipis Om. Kayak more likely lebih tipis ini deh. Lebih tipis yang mana? Ini ya. Kalau gue ini sih, iya makanya gue bilang kok tipis banget gitu. Iya, jadi dengan iklim indoor yang mungkin ruangannya ber-AC segala macam, ya bisa jadi enggak sih karena yang gue tahu kayak futsal nonton futsal yang di Jakarta Timur tuh di Ciracas, jadi di Cibubur itu juga nggak ada AC-nya sih di lapangan. Nggak ada ya. Tapi secara keseluruhan ruangannya memang lebih adem karena AC di penonton kan, gitu. Karena ini kan di outdoor kan mengikuti suhu di luar ruangan. Betul. Itu. Berarti ini berapa? 7 juga? 7,5. 7,5. Nah, itu faktor karena di Indonesia tuh belum ada riset kain yang cukup gitu. Iya, gue juga sih. Sampai segitunya harus ya. Kayak Nike kita mengeluarkan produk-produk terbaru mereka tentang bahan riset, pasti mereka kan diumuminnya sedemikian rupa gitu. Sekarang kayak misalkan let's say apa sih ini kalau Mills extra cool kalau nggak salah. Ada 2 kan yang extra cool di sini kan. Nah kan ini extra cool. Kita kan nggak tahu extra cool tuh extra apa sih coolnya gitu. Apa yang Nike itu menjual vapor knit mereka gitu. Adidas menjual heat ready mereka gitu kan. Puma tuh dulu menjual Active ACTV. Teknologi itu yang dijual oleh mereka. Nah, di Indonesia itu ada di apparel ada, tapi mereka tidak ngasih specs tuh justru jualan nih kalau nggak salah specs bukan X-Dry ini yang cukup mungkin karena udah cukup lama ya. Jadi cukup dijelaskan dengan jelas. Walaupun sebenarnya apparel itu gimmicknya sama aja sih. X-Dry itu adalah
Kalau di sini ya intinya lebih cepat menguap keringatnya sehingga baju cepat kering nggak berat karena zaman dulu kan baju tuh berat setelah kena keringat gitu kan. Bahannya Paragon dulu gitu. Itu. Kulit jeruk. Iya. Kayak ini ekstra cool. Maksudnya sekul apa sih gitu? Ini kan juga nih. Iya, Bos. Apa? Ini kan teknologinya wicking anti UV, anti bakteria. Ini hal serupa lah kayak gitu-gitu yang akan di. Ini anti UV kan karena dia main di outdoor kan. Iya, betul. Sebenarnya ini nggak perlu anti UV, dia main di indoor gitu. Itu juga jadi. Bener-bener. Iya, maksud gua kayak mereka kok nggak misalnya ekstra cool. Jelasin dong kita, kasih dong iklan yang menarik gitu loh. Jangan cuma bikin dong. Iya dong, bikin dong. Gue jadi yang kayak apa? Oh, besi gitu Iya, ya? iya. Sampai Maksudnya, segitu ya? Oh iya. Sampai kayak aparel lokal kayak Noise aja ya, yang menurut gua apa namanya? UKM ya level. Mereka kan pasti perusahaan besar ya. Kalau ini kan udah skalanya udah gede. Company lah ini ya. Omsetnya gede. Nah, mereka bisa berusaha menjelaskan kok sebenarnya teknologi mereka tuh apa gitu. Gitu. Apa yang berusaha dibawa oleh value aparel mereka betul. apa. Itu yang ini sih. Walaupun sebenarnya kadang kalau kita megang atau kalau kita pakai sebenarnya nggak terlalu pengaruh juga sih. Cuman bagaimana si brand mempresent teknologi yang mereka pakai aja sebenarnya. Bener nggak? Ini kan orang jersey banget kan? Iya parah. Jersey apa yang terakhir beli? Voli pantai. Lupa deh. Dayung, jersey dayung. Polo air ya. Polo air. Jersey polo air. Iya, polo air. Kan dia di air. Masa dia pakai jersey sih. Oke. Jadi memang terlihat banget ya bahwa pentingnya riset tuh kalau bikin jersey. Iya, nggak asal plak bikin gitu. Jadi warna aja. Juga kan. Waduh. Dan pasti ada aja yang kontra. Yes. Nah, ngomongin yang kontra nih. Bener. Netizen kan banyak yang membandingkan Om. Dari segala macam deh. Padahal mereka belum lihat material, kadang dari materialnya, dari desain sudah pasti. Yang banyak juga pasti dari harga. Gitu. Nah, menurut lo tentang netizen yang membanding-bandingkan dua produk ini, itu gimana sih Om? Sedangkan lo kan yang istilahnya lo tadi senang dengan dua produk ini dan ternyata dia membanding-bandingkan dan ya itulah mencari-cari. Ya. Gimana menurut lo? Setiap perusahaan tuh punya strategi marketing strategi pricing yang beda-beda ya. Jadi gua rasa ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan gitu kan, bahwa timnas tuh harusnya harganya segini. Nah itu apalagi harga tuh gua sebel banget kalau harga. Karena ketika buat kehidupan ke depan. Iya gitu loh. Kan ini bukan lembaga sosial gitu kan. Setuju banget. Ini bukan lembaga sosial gitu loh. Ini bukan donatur, kita bukan mendonasi gitu loh. Gimana pun yang namanya sepak bola itu kan udah satu bisnis tuh. Betul. Jadi ya semua elemen yang ada di situ termasuk jersey ya orientasinya pasti bisnis dong. Yes. Betul. Bullshit aja kalau bilang cuman oh iya ini demi bangsa, demi negara. Matamu. Ya iya mungkin ada gitu kan. Ketika misalkan nih, nih gue cerita sisi baiknya PSSI ya, iya. atau FFI ya, Federasi Futsal Indonesia, memilih aparel lokal daripada aparel luar gitu kan. Yang jelas itu akan mendorong, tadi gue bilang kan, menciptakan brand di dalam negeri. Gitu. Betul. Dan ujung-ujungnya kan ya buat kita bangsa, juga. buat negara gitu kan. Tapi kan tetap ada unsur bisnis di situ. Iya. Pasti. Gitu kan, bukan mentang-mentang milih mills atau milih specs, ya udah. Gak apa-apa deh, gue gak untung, gitu kan? Gak mungkin. Dua-duanya kan gak mungkin, pasti ada perhitungan. Betul. Gitu. Nah, Dio, jadi ngomongin ini kan pasti kan mereka dapat offer ketika cut sama Nike gitu kan. Pasti mereka kan dapat offer dari macam-macam brand, ya termasuk yang kita tahu Warex itu tadi kan. Menurut lo berapa sih emang masukin? Ini kita bayar nggak sih kayak gini-gini ke PSSI atau ke FFI gitu? Kita bayar nggak sih? Nggak tahu gue itu. Gue pengen tahu angkanya aja. Gue nggak ngerti. Yang jelas gini, patokan gue gini. Warex itu membayar ke Federasi Thailand. Oh, kita ngomongin Federasi Thailand. Yang angkanya udah tertera luas nih ya. Itu di expose. Itu kalau nggak salah sekitar 2 juta. Gua course tuh 2 juta pound. Gua ngitungnya pound waktu itu. 2 juta pound. 2 juta pound sekitar 80 miliar 40 miliar setahun. 160 miliar untuk waktu durasi kalau 4 tahun.
160 miliar untuk 4 tahun. 160 miliar rupiah untuk 4 4 tahun. Nah, berarti kan setara kurang lebih setahun sekitar 40 miliar. 40 miliar. 40 M itu kalau dikurskan 1 pound itu 20.000, itu sekitar 2 juta pound kan, bener gak sih? Ya kurang lebih segitulah, anggap aja. Ya? Anggap aja udah lah. Karena matematika gua lulus banget. Oh, gue. Ya, intinya gini. Dan angka itu setara dengan kontrak Nike waktu itu ke KNVB Belanda. Gede banget berarti. Untuk Asia Tenggara jadi lumayan gede gitu. Ternyata valuasi timnas di Asia Tenggara itu lumayan tinggi gitu loh. Dihargai sebegitunya ya. Bisa setara ya, Thailand bisa setara dengan tapi kan kita harus akui Warwick itu naik setelah mereka sponsorin timnas Thailand. Iya. Jadi Kita orang semua pada tahu. tahu. Kita semua tahu Warwick. Gua tahu Warwick setelah apa sebelumnya? Gua kan beda ya sama kalian ya. Beda. Songong. Jauh. Songong, Kan songong. sesepuh. Iya, Songong. sesepuh. Iya, pasti Ya, beda. tapi Pasti beda. memang nama Warwick itu akan naik daun setelah mereka sponsorin timnas Thailand gitu kan. Setuju itu, kalau itu setuju. Gue juga taunya Iya. waktu dari Nama Mills naik daun setelah sponsorin timnas Indonesia dengan semua polemik dan apapun itulah. Benar. Itu. Ya orang akan bertanya kan, kenapa kok harus Mills? Kenapa kok enggak misalkan lihat siapa? Apparel lain yang Specs lah, Riors lah, segala League lah, macam. League. League lah gitu loh. MBB. Kan sering tuh MBB di liga-liga tuh. MBB. Jangan udah, kita Udah, bacain aja. cukup. Iya. Gimana? Untuk kerjasama dengan PSSI, Federasi. PSSI, ekspektasinya kan tentu nggak cuman yang aparel ini bagus gitu kan, Yes. bagus terlihat gitu. Yes. Tapi kan ada faktor lain, misalkan kemampuan finansial dia, Betul. distribusi dia, gitu. Produksinya juga Om. Produksi, produk yang akan dijual apa aja. Betul. Kemarin waktu masih pakai Nike, kapan terakhir kali kita bisa mendapatkan jersey training, polo shirt, jaket dari PSD di retail Nike? Gitu. Itu agak susah sih memang. Nah. Agak susah. Ketika dengan Mills, mereka provide semuanya. Specs, tolong ya, itu. Perhatian, gue suka jaketnya. Ketika Mills semuanya dari atas sampai bawah tuh. Mereka bisa dapat, kita bisa dapat. Yes. Memang jadi nggak eksklusif gitu Yes. kan. Tapi di sisi lain, ketika Nike cuman memberi eksklusif untuk federasi, yang terjadi adalah adanya barang-barang bocoran. Ya. Yang kita nggak tahu tuh perolehannya bener Dari apa mana? enggak tuh. Yes. Itu kan. Jadi ada ya barang-barang bocoran gitu ya? Ada. Emang ada ya? Gue baru tahu. Iya. Ada loh. Gue taunya kan dari kalian. ada. Gue taunya dari. Jadi malah ketika dibatasi Membuka peluang Nah. adanya hal-hal seperti itu. Yes. gitu. Yes. Itu kan kita belum tentu semua orang pengen pakai jersey sebenarnya kan. Benar. Ada aja yang suka jaketnya, Yang ada suka yang suka jaketnya. polonya. Kakinya kosanya doang. Iya. Nggak apa-apa. Ini kemarin Gitu. kemarin waktu Specs gue sempat capture jaket timnas Specs yang windbreaker itu. Ternyata respon di Twitter? teman-teman anak jersey itu banyak banget kan. Wah ini keren nih, itu jadi opsi gitu loh kan. Jadi opsi kan, karena di Mills nggak sedia nih windbreaker nih. Iya. Ada jaket kalau nggak salah storm jacket, Iya. hujan sama jaket biasa. Jaket Windbreaker fleece gitu nggak ya. ada. Itu. Nah itu kan jadi kayak lagi-lagi customer yang diuntungkan kan. Betul. Kalau windbreaker itu tersedia di pasar. Jadi apakah windbreaker itu ada di pasar? Gimana? Gitu. Gua sih kemarin waktu ngobrol sama orang spek dia bilang yang dijual jersey-nya aja. Ya. Tapi kalau ada request why not gitu kan Nah, sebenarnya sih kalau iya sih. retailer misalkan kita bisa Menguntungkan. fulfill MOQ kalian why not gitu kan? Iya sih. Itu loh. Kemarin pas gua kesana aja tuh mereka lagi ngukur-ngukur polo gitu sih Om. Iya. Polo timnas gitu. Ya kalau bilang bahwa ini eksklusif buat pemain gitu, tapi di sisi lain Pasarnya ada. ada, Iya, customer permintaan juga banyak, pingin, iya. gitu. Customer juga pingin. Gitu. Iya juga sih, harusnya sih begitu. Cuman balik lagi nih, menurut lo kan tadi kan kayak Thailand tuh udah dapet valuasi ya, anggap aja lah di angka 40 miliar lah. Kita nggak tahu. Iya, Mills sama Spek kita nggak tahu berapa deh. Cuman kalau menurut lo valuasinya berapa sih kalau untuk sepak bola deh? Kalau itu 40 miliar kan gabungan lah ya, lah bola dan ini. I'm not good at it, jadi gue benar-benar nggak tahu. Gue nggak, daripada ntar ada yang mengutip ya kata aja sih forum, ya gue nggak usah ngomong sih. Karena gue nggak tahu gitu loh. Bisa, yang jelas sih pasti di atas 5 M. 10 M?
bisa jadi gitu loh. Cuman 11 Kayak lelang. kayak lah next beatnya match war-nya Pele itu. Jadi karena kan apa namanya ya? Misalkan ini harga 399. Yes. Gue yakin dalam waktu sekejap ntar ada KW yang bikin dalam harga 100.000. 100.000, 99 gitu. 100.000 gitu. Gitu. Jadi valuasi itu akhirnya tergerus sama barang-barang bajakan yang ada di pasar sih. Yes. Tuh. Selama lo masih pakai barang bajakan, apalagi nih gini. Ini buat yang oke lah, lo mungkin Nike dan segala macam ya merek-merek luar tuh punya alasan bahwa aduh, gua nggak mampu nih, gua miskin nih gitu kan. Tiba-tiba jadi miskin gitu kan. Tiba-tiba. Terus habis itu beli PS4 gitu. Nah, kalau aparel lokal itu nggak usah beli bajakannya. Yes, Ya, setuju. Ini kan yang bisa ngedein kan kita juga ya. Gitu loh. Lihat bahwa di balik aparel ini bukan cuma masalah printing, masalah kain, masalah ini, tapi di sini ada otak-otak kreatif yang meluangkan ide mereka seperti itu. Otak-otak kreatif orang Indonesia juga. Orang Indonesia Yes, gitu. yes. Lo tahu nggak bahwa orang Indonesia saat ini ada yang kerja di Puma headquarter sebagai desainer sepatu. No. Ada yang kerja di Adidas sebagai desainer sepatu. Nah, berarti kita punya potensi nih. Masa iya ketika ada berusaha untuk mengeluarkan gini, potensinya dimatikan dengan lo beli KW sehingga akhirnya perusahaan itu bangkrut, desainer-desainer itu nggak bisa dapat pekerjaan, atau mungkin agak sedikit lebih baik buat mereka bahwa mereka kan di-hire oleh perusahaan luar. Ketika desainer itu di-hire oleh perusahaan luar yang bagus-bagus, yang bisa di Indonesia yang mana? Gitu loh. Yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang gitu. Jadi kenapa nggak kita bangkitkan aparel lokal supaya bisa lebih mengglobal gitu. Ketika kita sampai ke Setuju. kita misalkan kita bangga bahwa klub di Inggris akan pakai aparel Indonesia. Kita bisa nggak sih kayak gitu? Maksudnya aparel lokal tuh bisa nggak sih? Nah, secara kapasitas nih punya gitu loh. Ya mereka bukan secara kapasitas. Secara potensi mungkin. Secara potensi ada. Ada gitu. Tinggal mau apa enggak gitu kan. Apakah puas cukup di lokal? Iya. Atau mau expand nih keluar gitu kan. Spek juga kan sempat waktu itu gue dengar berita sempat ngepropose ke Cardiff itu kan. Iya. Specs tuh pernah diminta oleh Cardiff Diminta untuk malah ya? prototype. Waktu itu Vincentan kalau nggak salah kan habis take over sempet lah specs diminta. Gue nggak tahu apakah faktor desain atau faktor non teknis lainnya, misalkan availability produk di sana gitu kan. Akhirnya kalau nggak salah yang menang Puma kan udah kuat banget nih. Iya. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau waktu itu specs beneran bisa masuk ke Cardiff gitu kan? Gila sih. Gila. Cah itu tiba-tiba semua orang fans Cardiff gitu. Iya. Gitu. Semua orang fans Cardiff sama ketika Egy ke apa? Lechia Gedang. Iya. Tiba-tiba followers Lechia Gedang menjadi berapa ratus ribu itu gara-gara Egy. Padahal Egy kan juga nggak di sana nggak main gedang-gedang banget. Iya, mainnya nggak gedang-gedang banget, mainnya 2 menit, 3 menit. Jadi sebenarnya brand lokal yang level UKM nih ya. Kalau level Specs atau Mills oke lah. Udah beda inilah cerita lah. Kasta lah ya. League segala ya. Itu udah beda jauh. Ada namanya FAT. FAT Riau. Masuk ke sini juga masuk. Itu tuh udah sampai ke Spanyol. Sama ini Kepulauan Marina kalau nggak salah Om ya. Kepulauan Marina untuk jersey, Northern Mariana, Mariana Utara tuh, iya, bikin jersey. Tapi untuk sarung tangan dia, tuh sampai kemana-mana. Kemarin waktu di Piala Afrika, kalau nggak salah ada yang pakai kiper timnasnya salah satunya. Orang Afrika? Orang Afrika. Oh, Afrika. Masih Piala Afrika orang Kamboja masa. Jadi dan gue tahu dia caranya gerilya gitu kan. Dia gerilya. Gerilya itu gimana? Lebih dia detail. Lebih ke pendekatannya personal satu-satu di DM kayak gitu. Endorse ya gitu. Nah, berarti kan secara kualitas punya kan mereka kan gitu loh. Mereka mengakui itu oke gitu kan, berarti kan tinggal sekarang secara manajemen nih biar mungkin tertata. Benar. Nah, kalau udah lokal, lo bajak gitu kan? Kacau sih. Kalau di filmnya Quentin Tarantino yang
Django Unchained. Oh, nggak tahu kan lu? Enggak. Gue juga Nonton nggak. lu. Nanti gua Tahu nonton. di situ ada term gitu kan. Itu kan zaman perbudakan film. Yes, itu kan cowboy gitu kan om? Yang cowboy gitu kan? Nah, di situ dibilang bahwa orang negro yang paling rendah kelasnya itu adalah orang negro yang jadi penjual budak. Lu nggak mau kan disamain kayak gitu kan? Iya. Udah beli palsunya merek sendiri gitu. Ya Allah. Padahal brand lokal juga macam-macam kan, dari mahal sampai murah. Yes. Ada pilihannya lah. Ada pilihannya banyak gitu kan. Nah. Masa iya masih dikawin gitu kan? Buat tim sporty, anak-anak tim sporty janganlah ya. Udahnya Lokal di lokal, lu beli KW-nya, enggak. Nah, terakhir nih, lu ada mau nanya lagi terakhir nggak ke Om Jersey? Cukup amat sangat banyak ini banget gua Banyak insight baru ya. Langsung yang seperti itu rupanya. Dunia ini masih luas ternyata bergosok. Luas sekali kalau gitu. Terima kasih Om Jersey telah meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih banyak nih. Kita penutupan udah ada belum sih? Apa? Kita penutupan ini udah ada belum sih? Penutupan kita dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue cabut. Bye.